Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau kembali berbagi informasi tentang kelebihan dan kekurangan sewa kios buat usaha, khususnya usaha pakan ternak. Jadi kita mau bahas untung rugi sewa tempat usaha, khususnya bagi teman-teman yang mau memulai usaha. Jadi apa aja kelebihan dan kekurangan kita sewa tempat karena kita berada di perantauan ya. Nah, kita bahas kelebihannya dulu teman-teman. Kelebihan kita sewa kios itu, pertama, kita nggak ribet harus ngumpulin modal untuk bikin tempat usaha. Jadi nggak perlu bangun, modal yang ada bisa kita pakai untuk langsung memulai usaha. Nah, pertama kali untuk sewa tempat. Terus kedua, kita bebas memilih lokasi. Jadi untuk memulai usaha kita harus cari lokasi yang paling cocok untuk usaha yang akan kita jalanin teman-teman. Khususnya kalau teman-teman mau mencoba usaha buka pakan ternak. Jadi teman-teman harus bisa memilih kira-kira tempat atau lokasi mana yang sekiranya cocok untuk memulai usaha pakan ternaknya. Terus kita bisa memilih harga sewa bulanan atau kita bisa mencari harga sewa yang sekiranya itu cocok dengan kantong kita. Jadi sewa tempat itu kan banyak teman-teman. Ada yang murah dan ada yang mahal tergantung dari lokasinya. Nah, untuk kita memulai usaha, kita bisa banding-bandingkan harga. Mana sekiranya kios yang bisa kita sewa bulanan dan sesuai dengan kantong kita. Karena kalau kita misalkan sewa dan kiosnya itu dipatok dengan harga tahunan, kemungkinan besar modal yang kita mau pakai buat usaha itu udah kepake untuk bayar sewa tahunannya teman-teman. Makanya buat teman-teman pemula, usahakan cari tempat yang sewanya itu bisa untuk dibayar bulanan, supaya sisa modalnya bisa dipakai untuk belanja barang-barang yang akan kita taruh di kios kita. Lalu kita bisa pindah kios kapan aja. Nah, jikalau teman-teman udah memulai usaha dan bisa menentukan tempat usahanya, terus setelah misalkan entah setengah tahun apa satu tahun berjalan ternyata kios itu kurang berkembang, nah teman-teman bisa cari lokasi lain yang sekiranya lebih rame dan menurut teman-teman bisa lebih menjanjikan. Nah, itulah keuntungan kalau kita memilih cari tempat usaha dengan bayar bulanan. Jadi kita bisa pindah kapanpun. Tapi kalau misalkan kita sewanya itu udah tahunan, nah usaha kita itu misalkan mau lancar atau enggak, kita harus menyelesaikan dulu teman-teman. Sewa usahanya itu misalkan habis 1 tahun, ya kita harus selesaikan 1 tahun. Karena kalau misalkan kita pindah lokasi sebelum 1 tahun, udah pasti kerugian yang akan kita dapetin teman-teman. Nah, terus kita bisa menentukan target pembeli teman-teman. Jadi untuk memulai usaha pakan ternak itu kita bisa menentukan target. Kira-kira kita mau targetnya itu untuk
konsumen-konsumen yang banyak miara ayam atau entok atau kelinci atau kucing atau apapun lah. Nah, kita bisa menentukan target pasar. Kira-kira teman-teman mau mulai usaha di bidang pakan ternak, khususnya khusus pakan hewan apa. Lalu apa lagi ya? Nah, kalau misalkan kita sewa tempat, terus di kios kita itu ada misalkan kebocoran, atau temboknya rusak, atau gentengnya bocor, atau catnya itu udah buram, nah kita nggak pusing-pusing untuk mengeluarkan biaya merenovasi tempat usaha kita. Kita tinggal lapor ke pemilik kiosnya. Mudah-mudahan sih pemilik kiosnya ngertiin. Jadi biar mereka yang apa ya, merenovasi, atau mereka yang menambal. Misalkan catnya buram, kita bisa minta tolong supaya dibeliin cat. Nah, kita yang ngecat nggak apa-apa dah. Nah, mungkin itu dulu teman-teman kelebihan dari sewa kios. Terus kekurangannya apa? Sebenarnya masih banyak sih kelebihan-kelebihan yang lain, cuman untuk sementara itu dulu dah. Nah, terus kekurangannya kita sewa tempat usaha itu, yang pasti kekurangan atau ruginya kita sewa tempat, kios itu bisa diminta oleh pemilik kios kapan aja teman-teman. Jadi di saat usaha kita tuh mungkin lagi berkembang, lagi rame-ramenya, terus pemilik kios itu berminat untuk usaha seperti yang kita jalanin juga. Nah, pemilik kios bisa minta kiosnya dengan alasan mau dipakai sama anaknya atau saudaranya atau adiknya atau apapun juga. Setelah nanti kita pergi atau keluar dari kios itu, justru pemilik kios itu yang akan melanjutkan atau memulai usaha yang udah kita bangun. Jadi dia tinggal nerusin usaha aja karena konsumen udah kita dapetin. Nah, itu yang kerugian pertama teman-teman. Jadi pemilik kios bisa meminta kiosnya itu kapan aja. Terus kedua, karena kita itu sewa tempat, kita bolak-balik pindah tempat teman-teman. Jadi di saat usaha kita itu tidak berkembang di satu tempat, kita harus pindah ke tempat lain. Kita harus angkat-angkat barang untuk mencari tempat yang lebih strategis atau lebih memungkinkan untuk usaha kita berkembang. Nah, terus kerugian yang ketiga atau kerugian yang lain yang udah pasti juga, di saat usaha kita tuh lagi berkembangnya atau lagi pesat-pesatnya, pemilik kios bisa dengan mudah untuk menaikkan sewa kiosnya. Jadi dengan alasan, oh sewa kios yang lain udah pada naik, nah dia ikut-ikutan untuk menaikkan harga sewanya. Kalau misalkan kita nggak ngikutin harga sewanya, ya yang pasti kalau kita nggak diusir, ya udah pasti alasannya sewa mau dipakai sendiri atau kiosnya mau dipakai sendiri. Nah, itu udah pasti. Makanya kekurangan kita sewa tempat, kita harus punya budget lebih untuk antisipasi sewaktu-waktu harga kios itu naik. Terus kekurangan selanjutnya yang udah pasti, di saat kita itu lagi rame-ramenya, pemilik kios itu seperti tadi pasti akan ikut-ikutan untuk membuka kios yang udah kita jalanin, karena dia nggak perlu coba-coba untuk memulai usaha. Nah, tinggal dia ambil alih kiosnya, terus dia udah punya modal besar, dia tinggal belanja seperti yang udah
kita dagangkan teman-teman. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang tadinya udah mati-matian kita cari, nah tinggal diambil sama pemilik kios, karena dia tinggal belanja aja sesuai dengan belanjaan yang udah kita dagangkan kemarin. Jadi dia tinggal neruskan usaha, nggak perlu harus coba-coba. Nah setelah itu, kalau pas kita pindahan barang udah terlalu banyak, nah kita ribet teman-teman. Kita harus mengeluarkan biaya sewa mobil atau sewa truk karena banyaknya barang-barang kita. Jadi kita kalau misalkan mau pindah itu kita ribet banget, harus bawa-bawa barang kita. Terus selanjutnya kekurangannya, kalau kita dapetin kios yang ukurannya itu standar atau mungkin kekurangannya itu kurang lebar teman-teman, terus di saat usaha kita itu lagi berkembang pesat-pesatnya, kita tidak bisa memperluas tempat karena emang ukuran kiosnya itu emang udah segitu. Misalkan ukuran kiosnya itu 3x4, di saat usaha kita tuh lagi rame-ramenya, terus barang kita itu menumpuk banyak, mau nggak mau kita harus sewa tempat lain yang lebih besar. Jadi kendala kekurangan tempat karena ramenya barang kita, itu yang bisa jadi kendala teman-teman. Nah mungkin itu dulu teman-teman, kelebihan dan kekurangan kalau kita memulai usaha tapi harus sewa tempat, karena kita tidak punya tempat sendiri. Jadi buat teman-teman pemula yang mau memulai usaha, mungkin itu bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Jadi biar bisa memanage dan bisa memperhitungkan kira-kira teman-teman harus memulai usaha mulai dari tempatnya sendiri atau harus memutuskan untuk sewa tempat buat memulai usahanya. Jadi itu dulu teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa selalu sukses. Selamat pagi. Salam sukses buat teman-teman semua.